Beberapa waktu lalu saya melihat video Om Ahmad Dhani dengan Pak Haji Rhoma Irama di video podcast YouTube-nya, yang dimana kontennya yaitu Ahmad Dhani berargumen kalau kesuksesan yang dia dapatkan selama ini kayak membuat grup band Dewa 19, ketemu Once, ketemu Ari Lasso, bisa membuat ratusan lagu yang hit sampai sekarang, bisa punya manajemen musik yang sukses juga, itu dia katakan semua itu karena kebetulan. Hal ini cukup mengguncang paradigma yang saya yakini saat ini, yaitu kok ada ya yang seperti ini. Nantikan hal ini saya akan kupas tuntas sampai selesai. Dengarkan video podcastnya sampai selesai. Hello Chosen People, ketemu lagi bersama saya Elip. Selamat datang di Istana Pengetahuan. Dari video itu saya cukup termenung sejenak sambil ada rasa iri dan juga cukup mengguncang psikologi saya, karena selama ini saya meyakini bahwa kehidupan ini sistematis, terukur, dan ya ada hukum alam matematikanya gitu. Tapi ternyata ada di luar realita yang saya pahami kalau hal itu bisa terjadi secara tidak sistematis. Jadi ya memang kehidupan itu cara kerjanya ya seolah-olah menempatkan sisi lainnya seperti itu. Hal ini cukup mengingatkan kembali kepada paradigma lama saya yang mengatakan kalau kehidupan itu berdasarkan takdir, bahwa segala sesuatu sudah dibentuk, sudah ada sebelum manusia itu ada, sebelum kehidupan itu ada. Nah, hal ini cukup untuk menghentikan mimpi-mimpi saya bahwa kayaknya kehidupan itu bekerjanya ya seperti itu, suka-suka saja gitu. Tuhan membuat keinginannya si A sukses di bidang apa, si B sukses di bidang apa, dan sebagainya. Dan hal ini tentu akan menghambat, kalau keyakinan ini ada, akan menghambat seseorang. Lah ngapain gue kerja keras kalau gue nggak ditakdirkan kaya? Ngapain gue susah-susah bekerja keras menggapai impian kalau ternyata itu bukan takdir gue? Misalkan seperti itu. Akhirnya karena gue sudah punya pegangan, self talk itu muncul kembali, sebagaimana baru-baru ini Anda coba cek di video ke bawah, yaitu saya membuat tentang konten yang mengatakan bahwa kehidupan itu bisa berjalan, atau kehidupan ini sejatinya bisa terjadi karena dua hal, yaitu karena kebetulan tadi, yang kedua karena terstruktur, karena sistematis tadi. Ya mungkin versinya Ahmad Dhani ini bisa jadi pas kebetulan realitas yang dia dapatin ini tuh dia nggak pernah memimpikan, nggak pernah merencanakan, nggak pernah punya keinginan untuk bisa sesukses sekarang. Artinya kok bisa ada realitas seperti itu? Nah, Anda silahkan buka lagi di YouTube yang saya sudah membahasnya. Jadi memang ada orang-orang yang secara konsep mungkin ada benarnya kalau realitas itu cara kerjanya seperti itu. Nggak pernah menginginkan, nggak pernah merencanakan, bahkan nggak pernah memimpikan bahwa orang itu bakal sesukses yang sekarang dia dapatkan. Tapi kenyataannya dia prosesnya itu kayak diarahkan untuk mengarah ke sana. Ini prinsipnya yang sebelumnya saya sudah bahas, yaitu tentang fenomena yang bersepeda tadi. Jadi fenomena yang seorang yang bersepeda, kalau dia kebetulan ada di momentum yang tepat, pengkondisian yang tepat. Misalkan orang suka bersepeda, walaupun dia gak menginginkan tubuhnya ideal, tapi karena hobinya dia bersepeda, sukanya bersepeda, kebiasaan kultur dari lingkungan keluarganya,
pesepeda gitu. Akhirnya tubuh dia akan terbentuk menjadi tubuh yang ideal. Tapi ada sisi lain orang-orang yang tiba-tiba dia ingin memiliki tubuh yang ideal karena secara kebiasaan dia memiliki pola hidup yang jelek gitu. Tubuhnya ingin mengembalikan tubuh menjadi ideal karena dia gemuk, obesitas. Itu kan butuh effort. Gak mungkin dia kalau nggak direncanakan, nggak membuat keinginan untuk memiliki tubuh ideal, tiba-tiba jadi ideal. Karena selama ini kan dia dalam ruang, dalam momentum yang enggak tepat seperti orang-orang yang pertama tadi. Inilah 2 contoh kasus dalam kehidupan. Memang ada orang-orang yang dia sama sekali ini saya ulangi sampai yang ketiganya, yaitu enggak memimpikan, enggak menginginkan, bahkan enggak merencanakan gitu. Tapi bukan berarti bahwa kehidupan ini berlaku hukum ini untuk semuanya. Ini begitu gak adilnya kalau kehidupan ini cara kerjanya seperti ini. Akhirnya akan menghentikan orang-orang untuk bermimpi kan. Kalau paradigma ini diyakininya hanya seperti ini. Makanya kehidup ini harus punya pegangan, itu tujuannya dalam masa-masa yang seperti ini. Nah, saya ketika awal mendengar itu langsung kayak goncangan psikologis saya ini, karena selama ini saya memegang prinsip orang yang hidup ini harus direncanakan, hidup ini harus punya impian, hidup ini harus punya tujuan. Tiba-tiba ada dengar fakta lain yang ternyata enggak seperti itu. Ayo goncang lagi, ternyata karena saya punya pegangan soal keyakinan lain, bisa mengcounter dan kembali lagi ke jalur prinsip hidup saya. Jadi bahaya sekali kalau ada orang-orang yang punyanya satu prinsip saja, apalagi gak punya pegangan sama sekali. Dengar ini manut, dengar ini nurut. Akhirnya hidupnya terombang ambing, gak pernah melihat kebenaran yang real, yang bakal dia pegang gitu. Ya mungkin kalau orang-orang yang hanya taunya itu, misalkan enggak memiliki pegangan yang kuat, tiba-tiba dengar kata Ahmadiyah seperti ini, langsung dia misalkan menyimpulkan karena belum terbentuk gitu pendiriannya, identitas diri yang sebenarnya dia nggak terbentuk. Akhirnya setelah melihat kasus Ahmadiyah ini, dia langsung menyimpulkan, oh kalau kehidupan ini cara kerjanya seperti itu. Ya udahlah, dia punya pendirian seperti ini misalkan. Ya udahlah, gue juga ngapain kerja keras, kalau gue udah ditakdirkan bakal sukses ya pasti sukses kan. Nah itu bahayanya kalau seseorang nggak pernah punya pegangan hidup. Jadi pegangan hidup itu penting sekali, terutama pegangan hidup yang arahnya itu lebih memberdayakan gitu, yang lebih positif, yang lebih maknanya itu membuat kita berdaya, membuat kita lebih optimis. Itu lebih baik daripada paradigma yang membuat mindset kita lebih cenderung negatif ya. Karena memang ada mindset yang mengarahkan kita untuk ke arah yang seperti ini. Contohnya hidup saya di masa lalu. Di masa lalu saya pernah punya pengalaman, yaitu saya nggak tahu tentang masa depan. Saya bahkan melihat masa depan itu sesuatu yang suram banget. Itu dampak dari kondisi ketika saya dibentuk dari lingkungan yang salah, pendidikan yang salah. Makna-makna hidup, makna-makna paradigma yang ada di pikiran saya itu semuanya negatif, semuanya yang salah. Saya pernah bercanda dengan teman saya, yaitu saya pernah diancam gini. Hanya karena kalau nggak salah waktu itu saya itu saling ejek. Karena ini saya kerja di pabrik daerah Cikarang Bekasi itu. Saya ngejek, keluarga lu kan kaya gitu, ada yang jenderal, paman bibi semuanya, ini orang itu keluarga kaya banget gitu. Tapi kok lu mau gitu kerja kayak gini? Kalau gue wajar gitu, gue kan di kampung orang susah gitu, udah terbiasa hidup susah. Kerja yang seperti ini menurut saya ini masih lebih baik daripada di kampung gue gitu.
gue itu secara tidak langsung ngejek dia, ternyata dia itu serius nanggapinnya, padahal itu cuma bercanda dan spontan saja. Oke, gini aja lo, misal teman gue ini kan, mulai dari sekarang 10 tahun yang akan datang, lu berani taruhan gak? Kita buktikan siapa yang lebih sukses duluan. Itu gue langsung shock ditantang yang seperti itu. Gue langsung terdiam. Karena apa? Karena gue merasa melihat masa depan gue itu bakal suram gitu. Nggak sedikit pun gue melihat optimistis di masa depan. Itu langsung gue diam gitu, dikatain gitu. Kenapa teman gue bisa punya sifat optimistis seperti itu? Ya karena memang hal itu dia bentuk dari keluarganya bisa jadi melakukan hal itu kepada anaknya untuk mendidik mentalnya, biar enggak manja, biar enggak dan sebagainya. Akhirnya dia punya sifat optimistis itu, walaupun dikatakan bisa jadi itu kesombongannya, tapi ya itu mungkin sebagai bentuk refleksi dari keyakinan dia, mental dia, mindset dia. Tapi beda halnya kalau ada orang yang menantang gua untuk membuktikan 10 tahun siapa yang lebih sukses, gua bakal jamin bakal berani menghadapi, bakal berani. Bahkan dibuat surat di atas materai pun mungkin gua berani. Itulah penting kalau seseorang memiliki mindset yang benar, memiliki keyakinan yang benar. Hal sederhana saja yang seperti contoh tadi. Kalau kita enggak memiliki paradigma yang benar, mindset yang benar, keyakinan yang benar, ya hidup kita akan terombang-ambing. Kita enggak jelas. Apalagi jelasnya itu hanya hal-hal yang berdasarkan diri kita saja. Karena diri kita negatif thinking, akhirnya segala sesuatu akan dilihat yang negatif-negatifnya saja. Demikian video podcast Ori sharing kali ini, semoga bermanfaat. Yang kalau Anda mendengarkan ini bisa merasakan apa manfaat dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Jika ada kritik dan saran silahkan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video podcast selanjutnya.